Di tengah hutan sunyi, seorang petani karet sederhana menemukan seorang wanita cantik terkulai pingsan di kebunnya. Ia menolong tanpa ragu, namun siapa sangka, wanita itu bukanlah orang biasa. Seseorang yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Di sebuah sore yang mulai meredup, seorang pria bernama Ari melangkah pelan di jalan tanah becek yang membelah hutan. Di tangannya, sebuah ember hitam berisi cairan karet mentah bergoyang mengikuti langkahnya. Topi baket lusuh yang nyaris roboh diterpa angin menutupi wajah kurusnya. Tubuh tinggi itu jelas menunjukkan lelah setelah seharian menoreh pohon karet. Namun, ada sesuatu yang tetap ia jaga. Sebuah senyum tipis, kebiasaan seorang duda yang sudah lama terbiasa hidup sendiri. Langkahnya mendadak terhenti. Hanya beberapa meter di depan, sebuah mobil SUV putih tampak terparkir miring di sisi jalan setapak. Tapi yang membuat Ari terkejut bukanlah mobil itu, melainkan sosok seorang wanita cantik yang terkulai pingsan, bersandar lemah di bagian depan mobil. Ya ampun, ini bidadari, atau manusia? Gumam Ari sambil mengerling nakal. Matanya menyapu wajah sang wanita. Rambut coklat sepundak, blus putih tipis yang sedikit kusut, rok mini hitam yang memperlihatkan betis jenjang, dan sepatu hak tinggi yang masih melekat meski tubuhnya lunglai. Tanpa pikir panjang, Ari menurunkan embernya, lalu berjongkok. Ia menepuk pipi wanita itu pelan. "Hei, Mbak, bangun. Jangan bikin aku deg-degan gini," ucapnya cemas. Wanita itu hanya mengerang lemah. Panik, Ari melepas topinya dan mengipaskan udara ke wajahnya. Setelah beberapa detik, kelopak mata si wanita bergetar. Perlahan ia membuka mata, suaranya serak tapi bening. "Ah, aku di mana?" Ari tersenyum lebar. "Kamu lagi di tengah hutan, ditemuin sama cowok ganteng. Namaku Ari." Wanita itu menatap bingung, lalu mencoba bangkit dengan tubuh yang masih gemetar. "Aku, Mutia," katanya lirih. Ari segera menopangnya. Namun ketika mata Mutia menatap balik, Ari merasa ada sesuatu yang janggal. Tatapan itu bukan sekadar milik orang yang tersesat. Ada misi tersembunyi di balik kehadirannya. Sinar sore makin redup, menembus celah dedaunan. Nafas Mutia masih terengah, rona pucat di wajahnya perlahan berganti merah muda. "Air? Ada air?" tanyanya lirih. Ari buru-buru mengeluarkan botol plastik bekas yang ia bawa. "Maaf, bukan air mineral mahal. Cuma air sumur kampung," katanya sambil menyodorkan. Mutia meneguk perlahan, lalu menghela napas lega. "Terima kasih, Ari." "Ya, iyalah. Petani karet sejati, tiap hari ketemu pohon, bukan ketemu bos cantik kayak kamu," jawab Ari, menatapnya tanpa malu-malu. Mutia menghela napas panjang, lalu menatapnya lurus dengan nada serius. "Aku bukan tersesat. Aku memang mencarimu." Alis Ari terangkat tinggi. "Mencari aku? Waduh, jangan bilang kamu jatuh cinta dari pandangan pertama, Mbak." Namun gurauan itu tak ditanggapi. Mutia merapikan rambutnya yang berantakan. "Namaku Mutia. Aku manajer perusahaan besar yang sudah lama berusaha membeli kebun karetmu." Wajah Aris ketika berubah. Senyum hilang, berganti tatapan tajam. "Oh, jadi kamu utusan mereka? Perusahaan yang bertahun-tahun ngotot mau kebun karetku itu?" Mutia mengangguk. "Benar. Atasan kami menganggap kebunmu strategis. Dekat hutan, dekat jalur distribusi. Kami siap bayar mahal." Ari tertawa pendek, getir, tapi tetap dengan gaya genitnya. "Kirain kamu malaikat jatuh dari langit. Ternyata cuma sales perkebunan." Mutia menahan kesal, tapi tetap kalem. "Aku datang bukan main-main. Perusahaan butuh jawaban. Aku rela datang jauh-jauh ke pelosok ini hanya untuk membujukmu." Hening. Hanya suara jangkrik mengisi udara. Ari kembali meraih embernya, lalu menatap Mutia dengan senyum penuh teka-teki. "Kalau gitu, jawaban saya bisa iya, bisa tidak. Tapi ada syaratnya, Nona Mutia. Dan saya yakin, kamu gak bakal nyangka syarat ini." Mutia mengernyit. "Syarat?" Ari mendekat.
Suaranya menurun, namun jelas. Aku akan jual kebun itu, kalau kamu mau tinggal di rumahku selama 7 hari. Menjadi tamu istimewa, dengan cara yang cuma bisa dilakukan seorang wanita. Mutia membeku. Malam mulai merayap, sinar jingga berubah menjadi bayangan pekat. Angin hutan berdesir, seolah ikut menjadi saksi atas syarat gila yang baru saja dilontarkan. Apa maksudmu, Ari? Suara Mutia bergetar. Ari hanya mengangkat bahu santai. Maksudku jelas. Perusahaanmu sudah bertahun-tahun memburuku. Aku bosan main kucing-kucingan. Jadi aku bikin aturan sendiri. Satu-satunya cara aku melepas kebun itu, ya, kamu harus jadi tamu istimewaku 7 hari. Ari, itu tidak masuk akal. Mutia berdiri, gemetar, hak tingginya nyaris terperosok ke tanah lembek. Aku datang untuk negosiasi profesional, bukan? Ari cepat memotong. Justru ini profesional. Menurutku, kamu butuh kebunku. Aku butuh sesuatu yang cuma kamu bisa kasih. Sama-sama untung, kan? Ia tersenyum miring, mata tajam, suara ringan. Mutia menutup wajah dengan telapak tangan. Astaga, aku nggak percaya ini. Kamu pikir semua orang bisa kamu permainkan begitu saja? Bukan semua orang, sahut Ari cepat. Cuma kamu. Karena kamu cantik, keras kepala, dan jelas bukan tipe wanita kampung sini. Jujur aja, aku penasaran, Mutia. Suasana hutan kian tegang. Mutia menatap Ari dengan mata melebar, berharap itu hanya candaan buruk. Tapi dari ekspresinya, jelas, ia serius. Malam itu hutan sudah mulai gelap ketika Mutia, dengan wajah pucat dan langkah gemetar, menatap pria yang berdiri di hadapannya. Aku tidak bisa menyetujui syarat gila itu, ucapnya pelan. Ari hanya mengangguk pelan, lalu berbalik seakan hendak pergi. Kalau begitu, lupakan kebun karetku. Sampaikan saja pada bosmu, Ari si petani keras kepala tidak akan pernah menjualnya. Kata-kata itu menampar Mutia. Perusahaan sudah menaruh harapan besar padanya. Jika ia gagal, reputasinya bisa hancur. Ia menggigit bibir, diliputi dilema yang menekan pikirannya. Ari berhenti melangkah, lalu menoleh dengan tatapan penuh tantangan. Aku kasih waktu semalam untuk mikir. Kamu bisa tidur di mobilmu itu. Atau, kalau mau, ikut aku pulang ke rumah. Aman kok. Aku janji, belum saatnya aku macam-macam. Jantung Mutia berdegup kencang. Ia sadar, permainan ini sudah dimulai. Dan ketika kegelapan hutan makin pekat, ia akhirnya mengambil keputusan. Dengan langkah ragu, Mutia mengikuti Ari menyusuri jalan setapak. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah kayu sederhana tak jauh dari kebun karet. Lampu minyak menggantung di teras, memancarkan cahaya temaram yang menyingkap kesederhanaan hidup sang petani. Silakan masuk, Nona Mutia, ucap Ari setengah menggoda sambil membuka pintu kayu yang berderit. Mutia melangkah pelan masuk. Ruangan itu hanya satu ruang utama. Kursi bambu, meja kayu dengan noda bekas cangkir kopi, dan sebuah ranjang sederhana di sudut. Bau getah karet samar bercampur aroma tanah basah memenuhi udara. Rumah ini, jauh dari kata layak, komentar Mutia lirih. Ari terkekeh, melepas topinya lalu menaruh ember karet di pojok. Ya beginilah hidup petani. Tapi jangan salah, disinilah aku bisa tidur nyenyak, tanpa harus pusing mikirin saham atau rapat. Mutia duduk di kursi bambu, meletakkan tas kecilnya di pangkuan. Suaranya tegas, namun bergetar. Aku hanya ingin menegaskan sekali lagi, Ari, apa yang kamu minta itu melanggar batas. Aku bukan perempuan murahan. Ari mencondongkan tubuh, suaranya rendah tapi tetap genit. Aku tahu. Justru itu yang bikin syaratku spesial. Aku nggak butuh uang perusahaanmu, Mutia. Aku butuh kamu. Hanya 7 hari. Setelah itu, kebun ini bebas jadi milikmu. Mutia menunduk, menggenggam ujung roknya erat-erat. Pikirannya kalut. Ia merasa terjebak di antara tanggung jawab pada perusahaan dan harga dirinya sebagai wanita. Kalau aku menolak,
tanyanya pelan. Ari bangkit, melangkah mendekat hingga hanya berjarak beberapa langkah darinya. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Kalau menolak, nggak apa-apa. Aku nggak akan memaksa. Tapi siap-siap saja kalau bosmu nanti pecat kamu. Karena aku yakin, perusahaanmu nggak akan lagi cari orang lain untuk negosiasi, setelah sekian lama mereka gagal. Hening. Malam kian larut. Mutia merasa dadanya sesak. Ia tahu hatinya menolak, tapi pikirannya sadar, ia harus bertahan. Malam itu, ia memilih berdiam di rumah Ari. Ari menyalakan lampu minyak lain, lalu berkata santai. Tenang aja, malam ini aku cuma ingin ngobrol. Besok, baru kita bicarakan hari pertama. Bulan sabit. Pagi datang. Cahaya matahari menembus sela-sela papan rumah. Suara ayam berkokok dan desir angin hutan menjadi alarm alami. Mutia terbangun di kursi bambu dengan leher kaku. Ia baru sadar, semalaman tertidur dalam posisi duduk. Sementara itu, Ari sudah bangun. Dari dapur kecil, ia keluar membawa secangkir kopi hitam. Rambutnya acak-acakan, kaos hijau lusuh dan celana panjang coklat kembali melekat di tubuhnya. Selamat pagi, Nona Manajer. Gimana rasanya tidur di rumah petani? Tanyanya dengan senyum tipis. Mutia mengusap wajah, masih terasa lelah. Tidak nyaman. Tapi, aku tidak punya pilihan. Ari duduk di kursi seberang, menaruh cangkir kopi. Tatapannya tajam, namun bibirnya tetap tersenyum. Hari ini, hari pertama. Ingat, 7 hari ke depan akan menentukan nasib kebun ini. Dan nasibmu juga. Mutia menegakkan tubuh. Dengar, Ari. Aku bersedia menuruti syaratmu. Tapi hanya sebatas tinggal di rumahmu 7 hari. Aku tidak akan. Ari cepat memotong sambil menggeleng. Bukan hanya tinggal. Kamu tahu maksudku. Aku ingin kamu jadi wanita untukku. Aku sudah lama sendiri, Mutia, dan aku ingin 7 hari ini berbeda. Nafas Mutia tercekat. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu menusuk harga dirinya. Namun bayangan wajah para direksi perusahaan kembali terlintas. Jika ia gagal, karirnya tamat. Kenapa aku? Tanyanya dengan suara bergetar. Ari menghela napas, menatap keluar jendela. Karena kamu berani datang sendiri jauh ke pelosok. Berani hadapi aku langsung. Itu sudah bikin kamu beda. Dan jujur saja, kamu cantik. Aku nggak mau bohong soal itu. Hening menyelimuti ruangan. Mutia merasa dirinya terjebak dalam permainan yang tak pernah ia rencanakan. Namun ia tahu, menyerah berarti kehilangan segalanya. Ia menarik napas dalam, lalu berkata tegas. Baik, 7 hari. Tapi aku tentukan syarat juga. Kamu tidak boleh kasar. Tidak boleh merendahkanku. Ari terkekeh, mengangkat cangkir kopi sambil meneguknya. Deal. Mulai hari ini, kita berdua akan menjalani kesepakatan paling aneh dalam hidupmu. Hari kedua di rumah Ari berjalan dengan ketegangan yang terasa di udara. Mutia berusaha menjaga jarak, sementara Ari tetap saja dengan sikap genitnya. Ia selalu mencoba mencairkan suasana lewat candaan, yang justru membuat Mutia serba salah. Pagi itu, Mutia berdiri di depan rumah, memandangi kebun karet yang begitu luas. Pohon-pohon berjejer rapi, kulitnya penuh torehan, sementara embun pagi masih menempel di daun. Ia bergumam lirih, tak kusangka, kebun ini sebesar ini. Ari muncul dari belakang sambil menenteng ember hitam. Ia tersenyum. Bagus, kan? Ini satu-satunya warisan berharga dari orang tuaku. Makanya aku nggak bisa menjualnya sembarangan. Buat perusahaanmu, kebun ini cuma angka, tapi buatku, ini hidup. Mutia menoleh, menatap Ari yang sesaat tampak tegas dan serius. Tapi seperti biasa, tak lama kemudian ia kembali ke sifat aslinya. Ia mendekat, terlalu dekat, sampai Mutia spontan mundur selangkah. Dan sekarang hidupku tambah menarik. Ada wanita kota cantik yang rela tinggal di rumah reot ini. Siapa sangka, katanya sambil menyeringai.
"Ari, jangan perlakukan aku seperti mainan," ujar Mutia tajam. "Aku di sini karena tanggung jawab, jangan salah artikan." Ari mengangkat tangan, seolah menyerah. "Baiklah, baiklah. Tapi jangan salah paham juga. Aku memang suka menggoda, tapi aku juga serius. Aku pengen kenal kamu lebih dalam, bukan cuma sebagai utusan perusahaan." Mutia terdiam. Dalam hatinya ia bingung, apakah Ari hanya mempermainkannya, atau benar-benar tulus? Siang harinya, Mutia mencoba membantu di dapur kecil. Tapi tangan halusnya tak terbiasa dengan pisau tumpul dan kayu bakar. Ia kesulitan, hingga akhirnya Ari tertawa sambil merebut pisau dari tangannya. "Nona Kota, kalau kayak gini, bisa-bisa kita kelaparan 7 hari ke depan." Mutia mendelik jengkel. "Kalau begitu, jangan harap aku bisa betah di sini." Ari mendekat, kali ini wajahnya serius. "Betah atau enggak, kamu sudah masuk ke duniaku. Dan percayalah, 7 hari ini, enggak akan pernah kamu lupakan." Malam kedua terasa berbeda. Mutia duduk di kursi bambu, menatap lampu minyak yang bergoyang ditiup angin. Ada jengkel, tapi juga rasa penasaran pada pria di depannya. Ari sedang memperbaiki sepatu boot karet yang robek. Jemarinya cekatan, wajahnya serius, jauh dari sosok genit yang biasanya. Tiba-tiba Mutia bertanya, "Kenapa kamu memilih hidup seperti ini?" Ari berhenti sejenak, lalu menoleh dengan senyum tipis. "Maksudmu, kenapa nggak kerja di perusahaanmu?" Mutia mengangguk. "Karena aku lebih suka jadi raja di kebunku sendiri, daripada jadi budak di bawah orang lain. Meski raja miskin, setidaknya aku bebas nentuin hidupku." Jawaban itu membuat Mutia terdiam. Ada idealisme yang diam-diam ia kagumi. "Tapi kenapa harus aku yang jadi syaratmu?" desaknya lagi. Ari menaruh sepatu, lalu berjalan mendekat. "Karena aku pengen sesuatu yang beda. Harta bisa hilang, tanah bisa digadai, tapi pengalaman, terutama sama wanita kayak kamu, itu cuma sekali seumur hidup." Mutia menelan ludah, wajahnya memanas. Ia benci caranya bicara, tapi hatinya bergetar. "Ari, kamu keterlaluan," bisiknya, lirih. Ari menunduk, wajahnya hanya sejengkal darinya. "Kalau aku benar-benar keterlaluan, kamu pasti udah kabur semalam. Tapi kenyataannya, kamu masih di sini." Hening. Jantung Mutia berdetak cepat. Ia berdiri, mundur menjauh. Aku di sini karena pekerjaan. Jangan salah artikan." Ari terkekeh, tapi tawanya kali ini terdengar dalam. "Baiklah, anggap saja begitu. Tapi aku yakin, lambat laun kamu bakal sadar, alasanmu bertahan di sini bukan cuma karena pekerjaan." Mutia membelakanginya, menatap gelapnya hutan dari jendela. Hatinya kacau, pikirannya penuh tanda tanya. Hari ketiga, Mutia ikut Ari ke kebun karet. Awalnya ia hanya berdiri di pinggir, melihat pisau tajam menggores batang hingga getah putih menetes ke mangkuk. Suara serangga hutan bersahutan, udara pagi begitu dingin menusuk. "Begini caranya," ujar Ari sambil menunjukkan gerakan tangannya. "Harus miring, jangan terlalu dalam. Kalau enggak, pohonnya bisa mati." Mutia mengangguk, mencoba menirukan. Tapi tangannya kaku, goresannya berantakan, hampir tak keluar getah. Ari tertawa, lalu berdiri di belakangnya, meraih tangannya dengan lembut. "Pelan, rasakan batangnya, jangan dipaksa." Sentuhan itu membuat Mutia tegang. Ia bisa merasakan hangat tubuh Ari menempel dari belakang. Jantungnya berdegup kencang. "Aku bukan petani," bisiknya gugup. "Makanya aku ajari," jawab Ari serius. "Supaya kamu tahu kenapa kebun ini begitu berharga buatku." Mutia menoleh sedikit, menatap wajah Ari dari dekat. Untuk pertama kali, ia melihat sisi lain pria ini, keras, tapi juga penuh dedikasi. Bukan hanya kenakalan semata. Hari-hari Mutia di rumah Ari akhirnya membawanya pada pertanyaan besar. Kenapa seorang petani sederhana begitu keras menolak tawaran perusahaan besar? Pagi itu,
Mutia memberanikan diri bertanya. Kenapa kamu menolak perusahaan kami selama ini? Kamu sadarkan, kamu bisa kaya mendadak. Ari hanya meletakkan tangannya, lalu mengambil ember hitam di sudut rumah. Ia menatap hamparan kebun karetnya. Karena aku tahu, begitu kebun ini lepas, hutan di sekitarnya akan habis ditebang. Perusahaanmu tidak peduli pohon, tidak peduli tanah. Mereka cuma peduli angka. Kalau aku jual, aku sama saja mengkhianati ayahku, orang yang sejak kecil mengajariku menoreh batang karet ini. Mutia terdiam. Kata-kata itu menusuk. Ia memang tahu, perusahaan sering berlaku rakus. Tapi mendengarnya langsung dari mulut seorang petani, membuat semuanya terasa nyata. Jadi, 7 hari ini bukan cuma tentang syarat gilamu? Tanya Mutia dengan suara yang lebih lembut. Ari menoleh, senyum samar menghiasi wajahnya. 7 hari ini adalah caraku menunjukkan siapa aku sebenarnya. Kalau setelah itu kamu masih mau kebun ini, setidaknya kamu tahu apa yang akan hilang. Malam itu, Mutia duduk di teras rumah Ari. Bulan separuh menggantung di langit, sinarnya jatuh di hutan luas yang membentang. Angin malam membawa aroma tanah basah, membuat pikirannya makin kacau. Ari keluar sambil membawa 2 gelas kopi. Ia menyerahkan satu padanya. Kamu kelihatan pusing. Jangan bilang gara-gara aku. Mutia menoleh tajam. Memang kamu penyebabnya. Aku datang demi perusahaan. Tapi semakin lama aku tinggal di sini, semuanya jadi tidak jelas. Ari mengangkat alis. Tidak jelas gimana? Aku mulai mengerti kenapa kamu tidak mau menjual kebun ini. Dan aku mulai ragu, apakah pantas memaksa orang seperti kamu hanya demi kepentingan perusahaan? Ari menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Itu artinya kamu masih punya hati. Nggak semua orang kota hilang nurani. Mutia menghela napas panjang. Ia memeluk lututnya. Tapi aku juga punya tanggung jawab. Kalau aku gagal, karierku selesai. Semua yang kubangun bertahun-tahun runtuh begitu saja. Ari meneguk kopinya. Suaranya tenang, namun dalam. Kamu harus pilih, Mutia. Antara pekerjaanmu, atau hatimu. Hidup nggak bisa selalu dapat dua-duanya. Hening menyelimuti. Dada Mutia sesak. Ia benci cara Ari membuat segalanya terdengar sederhana, padahal hatinya compang-camping. 7 hari, gumamnya lirih. Awalnya kupikir hanya syarat kotor. Tapi ternyata, 7 hari ini justru membuka mataku. Dan itu, menakutkan. Ari menoleh, menatapnya dalam. Menakutkan, karena kamu mulai peduli padaku. Mutia terdiam. Wajahnya memerah. Ia tidak bisa menjawab. Ari tertawa pelan, lalu menepuk bahunya. Santai saja. Aku nggak butuh jawaban sekarang. Besok kita masuk hari ke-6. Tinggal 2 hari lagi. Setelah itu, kamu bebas memutuskan, ambil kebunku, atau ambil aku. Kata-kata itu membuat Mutia tercekat. Untuk pertama kalinya ia sadar, pilihan yang menunggunya jauh lebih berat daripada sekadar urusan tanah atau kontrak bisnis. Hingga akhirnya, hari terakhir tiba. Pagi menyapa dengan sinar lembut, menembus sela dedaunan kebun karet. Mutia berdiri di teras, menatap hamparan pohon yang hijau dan basah oleh embun. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena keputusan yang harus ia ambil hari ini. Ari keluar dari rumah dengan secangkir kopi di tangan. Rambutnya kusut, kaos hijau lusuh menempel di tubuh kurusnya. Namun senyumnya tetap tipis, seakan menantang. Selamat pagi, Nona Mutia. Hari ini hari terakhir. Siap menentukan nasib kebun, dan mungkin juga hatimu. Mutia menarik napas dalam. Selama 7 hari ini, ia sadar, ia tidak hanya menghadapi pria genit, usil, dan keras kepala. Tapi juga sisi lain dari kehidupan yang tak pernah ia kenal. Kesederhanaan, ketulusan, dan cinta yang nyata, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang atau jabatan. Aku sudah memikirkan semuanya, ucap Mutia, suaranya tegas. Ari, kebunmu itu milikmu.
Perusahaanku boleh menawar, tapi aku tidak akan membeli sesuatu yang begitu berarti bagimu, dengan cara yang salah. Ari terdiam lama, lalu senyumnya merekah. Ada keseriusan di matanya. Jadi kamu menolak perusahaanmu? Tidak jadi beli? Mutia menggeleng pelan. Bukan sekadar menolak. Aku memilih menghormati keputusanmu. Kalau kebun ini berarti segalanya bagimu, aku tak akan mengambilnya. Hening. Suara dedaunan berdesir, matahari pagi jatuh di wajah mereka. Ari mendekat, menyentuh bahu Mutia dengan lembut. Ternyata kamu lebih hebat dari yang kubayangkan. Bukan hanya cantik, tapi juga berani. Dan punya prinsip. Mutia tersenyum tipis, ada rasa lega sekaligus hangat yang menyelinap di hatinya. Ia menatap Ari, lalu berkata lirih, aku juga belajar banyak darimu, tentang hidup, tentang pilihan, dan tentang hati manusia. Ari pun balas menggenggam tangannya erat. Suaranya bergetar, tapi penuh ketulusan. Dan aku belajar membuka hati. Bukan hanya pada kebunku, tapi juga pada seseorang yang datang dari jauh untuk bernegosiasi, dan justru mengubah hidupku. Keduanya terdiam, saling menatap lama tanpa kata. Di sekitar mereka, kebun karet yang hijau terbentang luas. Pohon-pohon itu kini bukan lagi sekadar batang yang ditoreh atau tanah yang dipertahankan, melainkan saksi bisu dari sebuah hubungan yang tumbuh di tengah hutan. Hubungan antara seorang petani sederhana dan seorang wanita kota. Antara tanggung jawab dan perasaan. Antara bisnis dan hati. 7 hari itu akhirnya berlalu. Dan keputusan terakhir bukan hanya menyelamatkan kebun warisan, tapi juga membuka babak baru dalam hidup Ari dan Mutia. Babak kehidupan yang mereka pilih bersama. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.